Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eugenius Paceli dan saya adalah seorang guru sekolah dasar yang mengajar di SD YPPK Santo Agustinus, Bambu Pemali, Merauke, Provinsi Papua. SD YPPK Santo Agustinus memiliki nilai akreditasi A. Sekolah ini juga ditunjang oleh berbagai macam fasilitas yang mendukung pembelajaran di sekolah. Beberapa fasilitas yang terdapat di SD YPPK Santo Agustinus diantaranya adalah satu buah lapangan basket yang juga multifungsi, bisa digunakan untuk lapangan futsal dan juga lapangan voli. Sekolah kami juga memiliki perpustakaan, memiliki tempat berdoa, dan juga memiliki fasilitas dalam kelas, misalnya kipas angin, speaker, printer, dan hal-hal lain yang mendukung pembelajaran. Pada awal tahun pembelajaran 2022-2023, kepala sekolah memberikan tugas baru kepada saya, yaitu menjadi wali kelas 6B. Hal ini adalah pengalaman baru bagi saya. Setelah 9 tahun mengajar, pertama kali saya mengajar di kelas 6. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi saya. Saya sebagai wali kelas, saya harus memaksimalkan apa yang sudah diperoleh siswa dalam pembelajaran mulai dari kelas 1 sampai dengan saat ini, yaitu di tingkat akhir pendidikan sekolah dasar. Peserta didik di kelas 6B berjumlah 37 orang dengan komposisi yang heterogen. Ada peserta didik yang sangat baik dalam pembelajaran sains dan matematika, ada juga yang sangat menonjol dalam bidang seni dan olahraga. Dengan pembelajaran yang monoton pada satu topik dan satu model pembelajaran, membuat beberapa peserta didik menjadi tidak antusias dalam belajar. Hal ini teridentifikasi dari beberapa peserta didik yang tidak memperhatikan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, tidur-tiduran saat jam pelajaran, atau bahkan bercerita dan mengganggu teman yang sedang belajar. Dari ke-37 murid yang saya miliki, saya menaruh perhatian terhadap salah satu siswa saya yang bernama George Monim. Siswa saya ini sangat kesulitan dalam belajar pelajaran saintifik maupun sosial. Ketika diberikan pembelajaran, George akan terlihat sangat tidak berminat dan tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari perilakunya yang sering sekali tidak menyelesaikan tugas ataupun mengganggu temannya saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Ketika diberikan kesempatan kepada George untuk menjawab soal di papan tulis, George akan merasa tertekan, merasa berat, dan tidak mampu menyelesaikan soal-soal tersebut. Setelah saya pelajari, ternyata George tidak memiliki minat terhadap pembelajaran tersebut. Untuk mengakomodir kebutuhan belajar George sesuai dengan minat dan bakatnya, saya kemudian menyusun sebuah pembelajaran yang berkaitan dengan seni, yaitu pembelajaran tentang tari-tarian daerah. Tarian daerah yang akan siswa lakukan adalah tarian daerah yang berasal dari Indonesia Timur sesuai dengan budaya siswa tersebut berasal. Pembelajaran ini saya lakukan agar membangun semangat, minat, dan juga antusiasme siswa, terutama George, dalam belajar, sehingga mampu memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Dalam pembelajaran menari, George menjadi tutor bagi teman-temannya
yang ingin bisa menguasai tarian yang berasal dari Papua, terutama tarian Yospan. George tidak hanya mengajarkan teman-teman dalam kelompoknya, tetapi juga bagi teman-teman dari kelompok lain yang ingin bisa menguasai tarian Yospan. George merasa senang karena dapat berbagi ilmu dengan teman-temannya. Kini dia tidak merasa lagi menjadi orang yang tidak bisa, tetapi dia merasa menjadi orang yang berhasil dan berguna bagi teman-temannya. Dalam pentas tari yang diselenggarakan di sekolah, kelompok George dapat menarikan tarian dengan baik dan dengan gembira. Ada beberapa teman yang sebelumnya tidak menguasai tarian Yospan, tetapi dengan arahan George, teman-temannya ini pun bisa menguasai tari walaupun tidak secara sempurna. Sering kita menjumpai stereotip pada putra-putri Papua bahwa mereka tidak mampu dalam belajar. Padahal kita sebenarnya belum menggali potensi-potensi apa saja yang ada pada diri mereka. Karakteristik anak-anak Papua yang kebanyakan lebih menyukai bidang olahraga dan bidang seni perlu ditingkatkan di sekolah-sekolah yang ada di Papua, khususnya ada di Kabupaten Merauke. Hal ini agar dapat menggali potensi anak-anak Papua agar dapat berprestasi sesuai dengan bidang dan minat mereka masing-masing. Inilah kegembiraan anak-anak Papua, inilah kesukaan mereka, menari dengan bebas dan lepas. Sebagai guru, sudah seharusnya kita melihat apa yang menjadi potensi mereka dan kita harus mampu untuk mendorong mereka agar mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka secara maksimal.